Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan analisis kami, yaitu yang berjudul Analisis Perencanaan Tata Letak Fasilitas dan Desain Proses Operasional pada Family Mart Daerah Kayujati. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alvira Yulianti Wulandari, NIM saya 64240313. Nama saya Intan Swastika dengan NIM 64240689. Nama saya Flora Elizabeth Nabitupulu dengan NIM 64240693. Nama saya Masayu Maulida Maharani dengan NIM 64240059. Nama saya Setik Lestari dengan NIM 64241342. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan retail modern di Indonesia menuntut manajemen operasional yang meningkatkan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Sebagai minimarket dengan aktivitas tinggi, Family Mart Kayujati memerlukan penataan tata letak fasilitas seperti area produk, kasir, dan tempat makan, serta desain proses operasional yang terencana dengan baik. Optimalisasi kedua aspek ini sangat krusial untuk memaksimalkan penggunaan ruang, menciptakan kenyamanan efisiensi belanja, serta mencegah masalah operasional seperti panjang dan kepadatan area guna menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan tata letak fasilitas pada Family Mart. Yang kedua, bagaimana desain proses operasional yang diterapkan pada Family Mart. Apa saja kendala yang dihadapi. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi fasilitas dan desain proses operasional pada Family Mart. Yang keempat, bagaimana pengaruh tata letak fasilitas dan desain proses operasional terhadap efektivitas pelayanan di Family Mart. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada menganalisis perencanaan fasilitas yang diterapkan pada Family Mart Kayujati. Yang kedua, mengidentifikasi desain proses operasional yang digunakan dalam kegiatan operasional Family Mart Kayujati. Yang ketiga ada mengetahui kendala yang muncul dalam penerapan tata letak fasilitas dan desain proses operasional. Yang keempat, menganalisis kontribusi tata letak fasilitas dan desain proses operasional terhadap efektivitas pelayanan pelanggan. Manfaat penulisan ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen operasional, khususnya terkait tata letak fasilitas dan desain proses operasional pada industri retail, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik tersebut. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas tata letak fasilitas dan proses operasional. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan manajemen operasional dalam dunia bisnis retail. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata letak fasilitas dan proses operasional.
Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama itu ada konsep manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam industri retail modern, manajemen bisnis berperan penting dalam mengelola operasional, layanan pelanggan, pemasaran, serta sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kedua ada konsep manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan untuk mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen. Dalam perusahaan retail seperti Family Mart, manajemen operasional meliputi pengolahan persediaan, pelayanan pelanggan, tata letak toko, pengawasan kualitas layanan, dan proses transaksi. Yang ketiga yaitu ada konsep tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas adalah pengaturan fisik area kerja, peralatan, dan sarana pendukung untuk mendukung kelancaran operasional. Tata letak yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi waktu perpindahan, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Dalam bisnis retail, tata letak fasilitas meliputi rak produk, kasir, jalur pelanggan, area penyimpanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang terakhir yaitu ada konsep desain proses operasional, perancangan alur kerja untuk menghasilkan produk atau layanan secara efektif dan efisien pada Family Mart. Proses ini meliputi penerimaan barang, penyimpanan stok, penataan produk, dan proses pelayanan kepada pelanggan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan berkualitas dengan biaya yang efisien serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Selanjutnya adalah landasan teori, hubungan tata letak fasilitas dan desain proses operasional. Tata letak fasilitas dan desain proses operasional saling berkaitan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Tata letak yang baik memperlancarkan alur kerja, sedangkan desain operasional proses yang efektif memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya di sini ada konsep dan definisi operasional, yaitu yang pertama ada tata letak fasilitas, pengaturan fasilitas fisik di dalam toko untuk mendukung efektivitas operasional, yaitu seperti penataan rak, area kasir, area penyimpanan, dan jalur pelanggan. Selanjutnya ada desain proses operasional, yaitu pengaturan alur kerja operasional dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti pengolahan stok, proses transaksi, dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir ada efektivitas operasional, yaitu tingkat keberhasilan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu seperti kecepatan pelayanan, efisiensi kerja, dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada model atau kerangka konseptual, yaitu kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa efektivitas operasional di Family Mart dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tata letak fasilitas dan desain proses operasional. Tata letak fasilitas mencakup penempatan rak, kasir, gudang, dan jalur pelanggan, sedangkan desain proses operasional meliputi pengolahan stok, penerimaan barang, penataan produk, transaksi, dan pelayanan pelanggan. Kedua, faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, efisiensi kerja, kenyamanan pelanggan, dan ketersediaan produk, serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada penelitian atau kajian terdahulu. Yang pertama, peneliti dari Teixeira et al. Tahun 2023, judul penelitian analisis efektivitas layout pada
retail XYZ di Kota Bogor. Metode penelitian, observasi dan analisis layout menggunakan ERC dan TCR. Hasil penelitian, tata letak dan efektif meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pelanggan. Relevansi dengan penelitian menjadi referensi dalam menganalisis efektivitas tata letak fasilitas pada Family Mart Kayu Jati. Kedua, peneliti Hartanto dan Aribowo tahun 2023, judul penelitian perancangan tata letak toko retail berdasarkan pola belanja konsumen dengan market analisis. Metode penelitian kuantitatif menggunakan market basket analysis. Hasil penelitian, penempatan produk berdasarkan pola penempatan konsumen mampu meningkatkan efektivitas ruang dan memudahkan pelanggan menemukan produk. Relevansi dengan penelitian memberikan gambaran mengenai pentingnya tata letak produk dalam bisnis retail. Yang ketiga, peneliti Ahdi tahun 2024, judul penelitian perancangan ulang tata letak untuk mengoptimalisasikan ruang pada toko retail Sejahtera Mart di Bogor. Metode penelitian Activity Relationship Chart atau ARC dan TCR. Hasil penelitian perbaikan tata letak meningkatkan pemanfaatan ruang dan memperlancar aliran pelanggan serta barang. Relevansi dengan penelitian relevan untuk menganalisis optimalisasi ruang pada Family Mart Kayu Jati. Yang keempat, peneliti Setiawati et al. Tahun 2024, judul penelitian perancangan ulang tata letak fasilitas retail Setia Jaya Material di Kabupaten Bogor. Metode penelitian RRT dan TCR. Hasil penelitian tata letak yang dirancang ulang mampu meningkatkan mobilitas barang dan kenyamanan pelanggan saat berbelanja. Relevansi dengan penelitian menunjukkan pentingnya evaluasi tata letak dalam meningkatkan efektivitas operasional. Dan yang kelima, peneliti Sari et al. Tahun 2023, judul penelitian evaluasi strategi tata letak retail PT XYZ dengan metode Activity Relationship Chart atau ARC. Metode penelitian, survei lapangan dan metode ARC. Hasil penelitian, tata letak yang tidak tepat menghambat mobilitas barang dan pelanggan, sedangkan perbaikan layout meningkatkan efisiensi ruang. Relevansi dengan penelitian mendukung analisis hubungan tata letak fasilitas dengan efektivitas operasional Family Mart. Yang keenam, peneliti Yulistio Arda Basuki Mahmud Azhari tahun 2022, perancangan ulang judul penelitian perancangan ulang tata letak display retail fashion menggunakan Activity Relationship Chart atau ARC. Metode penelitiannya ARC, ARD, dan ADD. Hasil penelitian, perubahan tata letak beberapa area display mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang toko. Relevansi dengan penelitian menjadi referensi dalam penguatan tata letak area display produk pada Family Mart. Yang ketujuh, peneliti Nurindra et al. Tahun 2025, judul penelitian analisis tata letak atau layout pada retail PT Sentosa Jaya Kota Bogor. Metode penelitian Activity Relationship Chart atau ARC dan TCR. Hasil penelitian, ruang display produk menjadi area yang memiliki prioritas tinggi dalam mendukung operasional retail. Relevansi dengan penelitian relevan untuk menganalisis penempatan fasilitas utama pada Family Mart di Kayu Jati. Yang kedelapan, peneliti Pranokto tahun 2025, judul penelitian pengaruh store layout dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di industri mart. Metode penelitian kuantitatif dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian, store layout berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Relevansi dengan penelitian mendukung penelitian bahwa tata letak fasilitas dapat mempengaruhi perilaku pelanggan dan efektivitas pelayanan. Lalu di sini profil Family Mart Kayu Jati. Family Mart adalah market asal Jepang yang menyediakan harga serta menawarkan berbagai produk seperti makanan, minuman. Memiliki dua area
jualan atau berisi rak produk, lemari, dorong dan lalu ada alat makan yang berisi ruang khusus dengan dinding kaca. Kondisi tata letak ini menggunakan model grid memudahkan mobilitas dan poin-poin utamanya adalah rak disusun sejajar untuk membentuk lorong yang teratur. Produk dikelompokkan berkategori untuk memudahkan lemari dapat pemisahan alur sirkulasitas dari pintu masuk hingga lalu ada pasal kelebihannya adalah yang pertama pengelompokan produk sudah penataan produk berdasarkan kategori seperti makanan, masak, dan kebutuhan rumah tangga ini pengelompokan terbukti mempermudah pelanggan dalam menemukan barang sekaligus waktu pencarian. Lalu yang kedua sudah terpisah. Penempatan Family Mart kayu jati berhitungan sendiri, yakni meminimalisir kepadatan di pelanggan dan aktivitas berbelanja tetap kondusif tanpa terganggu oleh keramaian. Yang ketiga, penerapan lampu LED yang merekam penjualan maupun area makan di Mart Kayu Jati menciptakan kesan toko atmosfer bahwa pencahayaan optimal mampu meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Lalu ada pertama, lorong rak jarak antar rak batas sahabat pilih terutama saat berpapasan sehingga memiliki kemacetan saat jam sibuk dan mengurangi kenyamanan membawa keranjang belanja. Yang kedua, jelas dari lorong jangan kan produk berukuran besar pada ujung lorong itu akan berpotensi terjadinya masalah seperti sampai pergerakan pelanggan dan menyebabkan penumpukan gedung ketika mengambil produk. Yang ketiga, penempatan produk eksternal kurang strategis dan untuk memiliki area lorong. Akibatnya pelanggan membutuhkan waktu lebih lama bayar dan pelanggan menjadi kurang optimal. Selanjutnya di sini ada analisis area makan. Area makan ini memiliki beberapa keunggulan seperti ruangan yang luas, ventilasi yang baik, suhu yang nyaman, dan kapasitas tempat duduk yang cukup. Akan tetapi, masih terdapat ruang kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta kurangnya fasilitas pendukung, seperti charging station untuk pelanggan. Lalu, untuk penerapan konsep manajemen bisnis dan operasional, yaitu yang pertama ada penerapan tata letak fasilitas atau facility layout. Pada Family Mart Kayu Jati, penerapan konsep tersebut terlihat melalui pengelompokan produk berdasarkan kategori, penempatan rak secara sejajar, lalu pemisahan area makan dan area belanja, serta penempatan lemari pendingin pada sisi dinding. Lalu pada manajemen persediaan atau inventory management, penerapan manajemen persediaan di Family Mart meliputi pengisian ulang rak secara berkala, pengelompokan barang berdasarkan kategori, pemantauan stok produk fast moving, serta penyimpanan stok cadangan pada area gudang. Selanjutnya, manajemen kualitas pelayanan atau service quality management. Bentuk penerapannya itu meliputi kebersihan area penjualan, kebersihan area makan, ketersediaan meja dan kursi, pencahayaan yang memadai, serta pendingin ruangan atau AC. Untuk penerapan tata letak fasilitas atau facility layout, yaitu ada penerimaan barang, penyimpanan stok, penataan produk, pelanggan, memilih produk, lalu pembayaran di kasir, serta menggunakan area makan. Selanjutnya di sini ada manajemen kapasitas dan pemanfaatan ruang. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain menambah fasilitas charging station, menyediakan area kerja atau working space, menata ulang posisi meja agar kapasitas lebih maksimal,
Lalu yang terakhir ada menyediakan area komunitas atau diskusi kecil. Mulai ke kapan nggak? Ayo dulu. Pakai salib. Masuk
Selanjutnya ada rekomendasi strategi. Berdasarkan temuan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi, yaitu melakukan penataan ulang tata letak toko, mengoptimalkan desain proses operasional, meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan, melakukan evaluasi secara berkala, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional dan pengelolaan. Lalu mulai dan pengelompokan produk dari Mart Kayu Jati terbukti dalam atur operasional yang lancar serta membutuhkan pelanggan di pemisahan harga dan ruang makan. Demikian, efisiensi toko masih dapat ditingkatkan dengan mengatasi beberapa kendala seperti likuiditas, stabilitas area kasir yang kurang optimal, serta penumpukan antrian pada jam sibuk. Selain itu, optimalisasi ruang penyimpanan dan penataan posisi produk tertentu menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan agar sistem tata letak dan efisien operasional dapat berkembang demi sekaligus kepuasan pelanggan secara maksimal. Lalu yang terakhir di sini ada saran. Yang pertama untuk evaluasi tata letak, yaitu dilakukan evaluasi secara berkala dengan memperlebar jalur sirkulasi, menata ulang posisi produk, berukuran besar, dan meningkatkan visibilitas kasir. Lalu yang kedua ada optimasi operasional, yaitu dengan menjadwalkan restocking di luar jam sibuk, tambahkan personel kasir saat ramai, dan implementasikan sistem manajemen inventaris secara real time. Lalu yang ketiga ada pengembangan fasilitas dengan tingkatkan fungsi area makan dengan menyediakan charging station, working space, serta menata ulang furnitur agar lebih efisien. Lalu yang terakhir ada saran peneliti selanjutnya dengan menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif seperti ARC, TRC, atau simulasi, dan lengkapi data dengan survei kepuasan serta pengukuran waktu pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.